Ini khusus yang nekat karena hajatnya udah mendesak. Besok hari Kamis rumah saya mau dilelang. Sama saya, Pak. Kan yang dilelang rumah, bukan alat kelamin ibu kan? Santai aja, kan alat kelamin ibu masih nempel kan? Masih ada gak alat kelamin ibu? Masih nempel kan? Ya udah, nempel dulu aja. Ini yang udah SOS. Besok hari Kamis atau hari Rabu rumah saya mau disita. Besok saya mau di BAP. Tahu BAP? Apa singkatan dari BAP? Iya, jadi mau di BAP. Gimana caranya nih biar gue selamat dan aman? Alhamdulillah ada hasilnya. Nah, kalau bapak dan ibu belum berani, jangan dipaksa, ntar aja santai. Ini kan khusus yang hajatnya ekstrim. Nyambung maksud saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bapak siapa namanya, dari mana? Nama Ridwan dari Tasik. Oh, Tasik, jauh ya Pak ya? Siap. Waktu itu WA Pak Haji, cuman alhamdulillah sampai sekarang belum Dibalas. Terima kasih. Bapak tuh nggak Pak Haji sekali nerima WA sehari bisa sampai 5.000 Pak? Ya siap. Iya. Nggak apa-apa. Oh iya. Sebelumnya saya cuman punya uang 50.000 Pak Haji. Tapi saya nekat buat sodako ke RDAY. Saya yang nge-WA Pak Haji jual beli pakan ayam petelur. Waktu itu saya bingung, ada 1 ton tapi nggak laku. Tapi setelah saya Agak kencengan, maksud mas. Agak kencengan pak. Tapi setelah saya praktekin yang 18 sifat itu, meskipun berat, alhamdulillah dalam 1 hari 1 ton habis semua dibeli Pak Haji. Terima kasih. Dan banyak anehan ini tukang. Terima kasih Pak Haji. Yang aneh apa? Yang aneh apa? Ya kalau keluar ada aja yang ngasih rokok, ngasih buat bensin gitu. Karena Ya, bapak meraktekin ilmu RDA apa? Kok dapat keanehan dari Allah? Bapak meraktekin RDA yang mana? yang celana dalam kebalik Pak Haji. Wow. Coba bentuk alat kelamin ini kayak gimana? Lonjong, oval, bulat. Jadi gini ya Pak. Bapak berobat kemana aja? Ke orang pinter kah? Atau ke kiai kah? Atau ke habib kah? Atau ke ajengan? Atau kemana aja? Tidak ada yang mengharuskan pakai celana dalam dibalik, nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Yang ada cuma di sini. Kenapa? Karena kita ngantisipasi supaya bapak jangan sampai kena santet. Karena udah kena santet, bapak datang ke sini, memang bisa sembuh, tapi proses. Ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang seminggu. Kalau bapak nanti kena hipnotis atau salah investasi, atau bapak dan ibu kena gendam atau kena nyolong, dicolong. Nah, coba mulai hari ini bapak dan ibu biar di rumahnya nggak kemasukan maling, celana dalamnya dibalik. Kalau bisa, kalau di rumah total semua ya celana dalam. Kalau ibu nggak pakai BH, ya BH-nya dilepas, tapi tetenya tetap nggak boleh dibalik. Tetenya tetap di situ. BH nggak, kan banyak kan ibu-ibu kalau tidur BH-nya nggak dipakai kan? Emang itu kesukaannya Pak Haji. Pak Haji suka itu. Nah, mau saya, daripada bapak pakai security, kalau memang ada uangnya ya pakai security nggak apa-apa. Kalau nggak ada, udah rumahnya tipe 21, tipe 36, 45, lagi mana buat bayar security? Ya udah, total baju dalam luar dibalik, celana dalam dibalik, celana luar dibalik, semuanya dibalik. Nah, antisipasi itu. Nah, kedua, ketiga, orang yang pakai celana dalamnya kebalik ada aja rezekinya. Ketimbang rokok ditawarin, ketimbang makan dibayarin. Lumayan kan? Nah, apalagi bapak dan ibu berani mempraktekkan ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Apa tuh ilmu kearifan lokal? Bapak dan ibu
Kang Nur, lu sebelah sini Nur, biar yang lain bisa lihat. Nah, tepuk tangan dong. Wah. Yang belakang tadi mau teriak tapi takut ya. Ngeri dikeluarin dari ruangan ya. Enggak. Memang harusnya kalau yang teriak emang harus dikeluarin ya. Enggak lah. Jadi gini. Ini ilmu RDAY memang ilmu yang enggak masuk logika. Mana ada sih orang pakai BH dibalik, orang udah didesain sama arsiteknya BH-nya begitu, kok dibalik? Nah, ini karena di sekarang dunia sekarang tuh lagi gila-gilaan. Salah satunya apa? Investasi bodong. Ibu punya duit tinggal semiliarnya karena suami dapat pesangon pensiun. Nah, sayang kan kalau mesti kena investasi bodong. Nah, antisipasinya ibu juga nggak tahu, bapak nggak tahu gimana antisipasinya. Apakah ini bodong, apakah ini enggak? Udah Pak, diserahin aja masih celana dalam. Jadi celana dalamnya dibalik, ibu juga. Tapi kan ini penipunya juga pasien RDAY kan? Iya, ini penipunya pasien. Jadi gimana dong? Tenang Bu, pakai bolak-baliknya 3 kali. Biasanya kalau kita ada niat mau jahat pakai ilmu RDAY, biasanya hitungan 24 jam itu orang langsung almarhum. Nah, mendingan bapak dan ibu pakainya 3 kali. Jadi pada saat dia mau niat jahat, alhamdulillah almarhum. Jadi ngurangin penduduk, membantu program pemerintah Indonesia, ya kan? Nah, misalkan bapak dan ibu mau jadi kepala desa, bapak dan ibu pengen jadi camat, bapak dan ibu mau naik pangkat, nah pakai celana dalamnya dibalik. Tapi kan saya kompetitor Ji, ada 2 Ji lawannya, gua sama dia. Nah, pakai celana dalamnya dibalik, tapi bolak-balik, jangan sekali. Tahu kan? Pakai, turunin lagi, pakai lagi, balik lagi, turunin lagi, pakai lagi, turunin lagi, balik. Minimal 3 kali, maksimal 9 kali. Nanti pada saat ibu, Ji bisa gak buat pemilihan presiden? Wow, begini bos. Presiden, pemilihan presiden yang pakai celana dalam dibalik pasti jadi presiden. Iya dong. Ngapain pakai istilahnya goib pakai dukun ini ngapain? Udah aja pakai ilmu kearifan lokal. Jadi pada saat mau pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, pakai celana dalam dibalik. Nanti pada saat pagi jam 9 mau ditoblos, diumumin pakai live bahwa gue presiden kebalik. Nanti kan yang milih kan banyak. Jalan keluar. Ya, jadi saya mau bapak dan ibu ini udah dipraktekin walaupun belum pernah ke RDAY, daripada bapak dan ibu nanti ribut suami istri gara-gara mama sih investasi di sini, bapak juga gini, aduh jadi ribut. Udah Bu, mendingan kita penengahnya, nggak usah orang ketiga, tapi biarlah si celana dalam kebalik. Ya dong? Ya. Kedua, paksain bapak dan ibu pakai ilmu kearifan lokal. Yang ada pasangan nih, yang ada pasangan nanti sendiri. Bisa gak ibu kalau suaminya keluar dari kamar mandi, ibu colek aja alat kelamin bentar. Ya maksudnya apa sih artinya Ji? Ilmunya jorok? Enggak lah, ini namanya ilmu keharmonisan. Kan kita pernikahan udah 20 tahun, 30 tahun. Ya kan? Apa? Kalau udah janda, nanti saya cariin duda. Iya. Ada duda peot lagi mengejar janda. Enggak lah, nanti gampang. Kalau ibu dan bapak paksain kalau suaminya lagi keluar dari kamar mandi dibecandain dengan pegang alat kelamin. Begitu juga ibu keluar dari kamar mandi, bapak bercandain pegang teteknya. Nggak apa-apa Pak, paling nanti pintu kamar mandi jebol. Dia kamu. Nggak lah, ini namanya ilmu keharmonisan. Jadi gini Pak, setelah saya pelajarin, saya ini nggak punya guru Pak, saya nggak punya kiai, saya nggak ada guru. Mana ada guru? Saya nggak ada. Guru saya Allah. Jadi guru saya tuh bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu hajatnya terkabul nih, kayak ini terkabul, ini guru saya wajib cium tangan sama dia. Kenapa? Karena ini ilmu kearifan lokal. Makanya bapak dan ibu nanti coba praktekin. Gimana sih Ji meraktekinnya Ji? Ilmu keharmonisan
Kalau bapak di mana itunya yang manjur? Yang ada kantongnya. Ibu yang mana bagian yang manjur? Yang ada kantongnya. Kalau bapak namanya kantong macan. Ya maksudnya alat kelaminnya tuh si gondal gandul. Nah, orang yang sering alat kelaminnya dipegang-pegang sama istrinya, itu saldo istrinya tidak pernah di bawah 1 miliar, selalu di atas 1 miliar. Ya betul, tapi yang remes bukan bapaknya, yang remes tapi lawannya, istrinya, pasangannya, kekasihnya, tunangannya, pacarnya, siapa aja. Ji, kalau gue bukan siapa-siapanya dia, remes. Bener, saya nggak bohong. Hah? Mana ada bu laki-laki yang diremes alat kelaminnya marah? Yang ada ibu langsung dibayar tunai. Hah? Ya nanti saya cariin bandot, tenang aja. Di bawah ada bandot. Bandot banyak. Nanti ibu remes bandot ya. Jadi gitu bu. Paksain ibu bisa 1 hari pekerjaan utamanya tidak masak, tidak cuci baju, tidak dan tidak. Tapi ibu mulai hari ini setelah ketemu RDAY, pekerjaan yang utama nomor 1 adalah ngeremes kontol. Letoy, nanti kan dikasih centong buat nepok. Pok. Ibu dan bapak ngerem suami atau pasangannya. Bisa suami pulang kerja, misalkan dia satpam, pulang malam, security pulang pagi, nggak usah harus nunggu dia mandi, pasti ketok-ketok tok. Nggak apa-apa. Kalau yang bukain bukan kita, yang bukain anak, nggak apa-apa, karena kita di belakang daripada lari-lari kan anak udah bukain. Mama, papa pulang, dia bukain dulu, nggak apa-apa. Paling ibu nanti di belakang. Hai, gimana kabarnya gondal gandil? Gondal gandil pulang. Nah, ibu pas anak nggak lihat, lemas, papasan langsung bermas. Gue nggak setuju istri menyambut suami pulang dia cium tangan, gue nggak setuju. Itu kan udah dulu kita kerjain, toh saldonya nggak nambah-nambah, ya kan? Maksudnya ibu kan udah meraktekin namanya suami pulang cium tangan nggak? Apa saldonya nambah? Enggak tuh. Coba sekarang cium tangannya di nomor 2-in. Jadi yang nomor 1 salaman dulu sama kontolnya. Kalau udah salaman sama si alat kelaminnya suami, salaman sama kontol, zep, emang suami nggak keluarin duit, jangan dilepas. Kalau suami ngeluarin duit baru dilepas. Nah, lepas. Hah? Artinya apa? Jangan dilepas. Saya ngelarang ibu pada saat geremes awal-awal alat kelaminnya suami, kalau nggak ada duitnya jangan dilepas, langsung aja pasti duitnya keluar. Karena tadi udah diuji coba. Tadi kan saya di KFC sama tamu-tamu saya, kita ngobrol. Pak Haji, saya terima kasih banyak. Dia pakai baju merah tadi malam, yang tadi nyanyi dari Jogja. Jadi tadi ada orang baju merah. Belum pernah tiap hari suaminya ngasih duit, belum pernah seumur hidup, selama perkawinan belum pernah. Iya, maksudnya kalau ngasih tiap bulan. Nah, kalau tiap bulan kan memang udah wajib ya. Misalkan sebulannya gajinya 5 juta, ya udah 5 juta aja. Kalau gajinya sebulan 3 juta, ya udah 3 juta aja. Tapi ibu, setelah istrinya meraktekin ilmu RDAY, ngeremes alat kelaminnya suaminya tiap hari, kalau dia keluar dari kamar mandi, kalau dia pulang pagi, pokoknya itu aja. Di samping bulanannya tidak berkurang, tetap segitu, hariannya ada. Tadi barusan, kan tadi kita privat Pak di KFC. Tadi kita privat khusus di KFC.
Dan yang dahsyatlah lagi, yang dari Sukabumi, suami istri. Saya lagi ngomong, makanya Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDI luar biasa, Bu. Nanti saya kasih tahu nomor teleponnya, tanya. Kok bisa sih? Jadi dia itu ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi dia ngetes ilmu RDI dipraktekin ke gurunya. Senjata makan tuan. Ini bener Pak. Jadi orang Sukabumi, nanti saya kasih nomor teleponnya, bener gak dia? Jadi Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pasti saya ketemu Pak Haji, pasti. Dan saya privat khusus hanya berdua doang dengan Pak Haji. Bener loh, dia mau ke Aeon Mall. Tutup kan buka kan jam 10. Ini masih pagi, setengah 10 kurang lah. Sehingga dia balik lagi ke KFC. Nah di KFC dia lihat kok banyak orang hubung. Siapa yang dihubung? Ada Pak Haji. Alhamdulillah dia ngomong. Nah, saya bilang kok Bapak kan nggak ikut grup Jogja? Kan saya praktekin ilmu Pak Haji. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu gue bilang. Wah ini kalau saya umumin di ruangan nih, dipraktekin luar biasa nih. Nah maksud saya Pak, ini kan udah dipraktekin sama orang Sukabumi. Bapak jangan praktekin. Ya. Tapi Bapak meraktekinnya untuk hajatnya Bapak dan Ibu saja. Bisa? Iya. Nah kedua Pak, istrinya sakit. Udah jual mobil sampai 2 unit. Jual mobil sampai 2 unit. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Sekali datang dia bayar 30 juta. Sekali datang dia bayar 60 juta. Nah nggak taunya dia nonton YouTube. Dia praktekin tuh pakai centong, dikerok kepalanya. Kepalanya kan penyakitnya pindah-pindah. Sekarang ke tete sama ke punggung. Nah tadi udah saya ajarin nih obatnya ini obatnya ini. Nah maksud saya, karena dia yakinnya tingkat dewa ada perubahan. Nah coba Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDI. Apa tuh ilmunya? Yakinnya tingkat dewa. Kedua, dia meraktekin sedekah ekstrim seisi dompet kemarin. Nah tadi malam juga ada yang japri, makasih ya Ji, gue dipaksa sama lu suruh sedekah ekstrim. Emang kenapa? Kan gue suruh sedekah ekstrim sisi dompet, karena hajat gue ekstrim, hajat gue terkabul. Nah Bapak dan Ibu hari ini ada gak yang punya hajat ekstrim? Nah coba praktekin ilmunya RDAY. Sedekah ekstrim lawannya. Kalau saya nggak punya gimana Ji? Ya udah ibadah ekstrim. Kalau nggak punya, ya sedekah ekstrim. Kalau nggak bisa, kalau nggak punya, ya ibadah ekstrim. Apa tuh Pak Haji ibadah ekstrim? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Tapi kalau suruh baca Quran susah. Ya kan? Nah, gimana nggak berani nggak hari ini, malam ini, kita paksain sedekah ekstrim. Kalau Bapak dan Ibu di dompet atau di kantong ada 2.000, boleh gak sedekah? Boleh. Kan sedekah ekstrim, sedekah seisi dompet, sedekah seisi kantong. Nanti saya titipin truk tronton. Kan ada truk tronton nih Bu. Ibu pulangnya kemana? Ya, nanti ada truk tronton bawa semen. Nah, itu saya bawa ke. Nah, paksain khusus yang berani. Kalau ibu kan masih mikir, aduh, kalau gue sedekahin sisi kantong, sisi dompet, kan pulang gimana? Jangan, itu namanya kan di pertengahan jalan ragu-ragu. Ini khusus yang nekat-nekat aja Bu. Ibu jangan dulu, nanti Ibu ntar aja. Ini khusus yang nekat, karena hajatnya udah mendesak. Besok hari Kamis rumah saya mau dilelang. Sama saya Pak. Kan yang dilelang rumah, bukan alat kelamin Ibu kan? Santai aja, kan alat kelamin Ibu masih nempel kan? Masih ada gak alat kelamin Ibu? Masih nempel kan? Ya udah, nempel dulu aja. Ini yang udah SOS. Besok hari Kamis atau hari Rabu rumah saya mau disita. Besok saya mau di BAP. Tahu BAP? Apa singkatan dari BAP? Iya, jadi mau di BAP. Gimana caranya nih biar gue selamat dan aman? Ya terpaksa harus sedekah ekstrim. Nah coba praktekin. Karena tadi tamu saya yang dari Sukabumi, dia maksain sedekah ekstrim. Alhamdulillah ada hasilnya. Nah kalau Bapak dan Ibu belum berani, jangan dipaksa, ntar aja santai. Ini kan khusus yang hajatnya ekstrim.
Nyambung maksud saya? Oke, jadi Bapak dan Ibu nanti praktekin. Bos tadi udah ya? Dipandu Kang Don. Siap, Haji. Coba semuanya dipandu. Ya, Bapak silakan. Umumin dulu coba yang baru datang ada gak? Yang udah mati RDAY belum pernah datang dia terkabul, Mas. Masih ada nggak yang baru datang ke RDAY dan udah mempraktekkan terus terkabul? Nggak ada? Ya, maju ke depan. Ya. Oke. Udah nggak ada ya? Ya. Sok, Bapak berdiri. Anak, mama, besok aku pertandingan. Nah, Bapak dan Ibu suruh dibalik aja celana dalamnya. Dibalik aja. Dek, besok pertandingan apa, Dek? Panjang-panjangan alat kelamin, Mama. Balik aja. Pertandingan sepak bola, bola voli, taekwondo. Praktekin, Bu. Bapak dan Ibu mau berangkat arisan. Ngerinya peserta arisan ini sesama pasien kandang. Nggak mungkin kan dikocok keluar 2-3 kan? Nah, Bapak dan Ibu prakteknya 3 kali dibolak-balik, maksimal 9 kali. Ini informasi yang sangat dahsyat, Bu. Barusan tamu saya ngebel. Ji, gue di persidangan tadi gue menang, Ji. Hah? Kan lo nakal. Itu Ji dasarnya cara dalam dibalik, Ji. Wow, coba Pak, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau nggak didatengin sama debt collector, coba cara dalamnya dibalik. Kalau ibu nggak mau diteror sama pinjol, sama kartu kredit, coba cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Nanti kalau debt collectornya dibalik juga gimana? Ya ketahuan. Oke, lanjut. Pertama-tama saya dikasih tahu sama anak saya, dan saya belum percaya. Langsung saya buka YouTube, ya. Lalu ada praktek mandi 00 Jam 00. jam 00. Saya praktekan tapi nggak pakai 9 daun pandan, dikatakan belum tahu. 9 lembar. Cuman air-airin saja. Waktu itu saya punya penyakit pernapasan. Alhamdulillah sudah itu dipraktekkan mandi dengan air dingin. Lalu sambil duduk begini, alhamdulillah, alhamdulillah, semoga penyakit pernapasan saya serga hilang atau sirna. Itu nggak hilang tuh napasnya tuh. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Haji sekarang. Sudah sekarang enggak. Begini ya. Ya, deketin ini. Ya kan jongkok ini. Ya. Nah, Ya. Telanjang apa pakai baju? telanjang. Telanjang, Ya. nggak pakai celana. Udah itu, alhamdulillah segala macam sampainya tujuan dan maksud itu alhamdulillah lancar sampai sekarang. Mudah-mudahan yang terakhir kali ini saya mau ketemu sama Bapak Haji Ini ketemu. malam Selasa, malam Senin kan? Sekarang malam apa? Malam Senin, malam Selasa. Ya. Malam Selasa sekarang. Iya, malam Selasa, iya. Ya. Ini Bapak Haji, maaf Ya, ya, ya. Saya praktekkan malam Kamis, malam Jumat, bukan, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, baru 3 malam. Jadi yang keempat malamnya itu dipraktekkan di sini sama Bapak Haji, terus tahajud. Insya Allah pernapasan bab apa sirna segala macam kebutuhan, semoga Bapak Haji mendoakan kepada Abah dan keluarga lancar semuanya, maksud terkabul oleh Abah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi dia lancar selancar nggak ada giginya. Jadi sekarang udah enakan nih. Enak. Dahsyatnya mandi pagi jam 00. Alhamdulillah. Ya. jadi Naik ke Bapak atas dan nggak capek tadi ya? Hah? Naik tangga nggak capek? Enggak, Enggak. juga. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ada keluhan saraf kejepit, cuci darah, leukemia, talasemia, Bapak dan Ibu ada penyakit ginjal, ada apa penyakit asma, apa aja penyakit itu. Kalau memang punya duit, ya berobatlah ke dokter. Kalau punya duit, Ya. Nah kalau nggak punya duit, ya kearifan lokal mandi jam 00. Betul. Sambil kita legowo. Jangan sampai ibu nyesel. Kadang kan bapak suka nyesel.
gara-gara gue makan ini kali ya gue jadi sakit begini. Enggak pak, nggak ada hubungannya. Udah aja mandi seger, ibu juga. Nah, dipraktekin tadi sama si bapak. Dari Sukabumi, Pak. Oh Sukabumi. Dari Sukabumi. Oke, jadi ini namanya Pak Bu si Ompong dari Sukabumi. Iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, terkabul ya. Iya. Ayo duduk situ dulu. Ayo Bapak silakan dulu ke sini. Adu kangen. Iya, iya. Masnya ada? Enggak. Oh, anaknya. Oh, ya berarti ibunya. Oh ya, silakan ibunya. Bapak-bapaknya masih ada enggak yang mau testimoni? Enggak ada. Ya udah. aja. Ya, situ aja Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Satira dari Jakarta Utara. Ayo, madu sana, mansut man. Madep sana. Ya. Saya Dari Sukapura, tetangganya Tanjung Pura. Jakarta Utara. Oh Jakarta Utara. Ya ya ya. Terus saya pertamanya ngeliat YouTube, cuman kan kayaknya jorok banget ya ini. Kayaknya apa Deketin sih mic-nya, ini Bu. kok Deketin itu? mic-nya. Nah, Kok deketin. jorok banget ya ininya barang-barangnya orang laki diituin gitu. Terus langsung saya tutup kan karena ada cucu saya gitu. Jorok banget ya Iya, videonya. iya jorok. Terus anak saya bilangin tuh anak itu, Pri, kok ini yuk pengobatan ke sana. Astagfirullahaladzim, kok kayak gitu sih? Gitu gitu. Pas udah gitu terus saya udahlah nggak apa-apa saya mau ke sana aja tanggal 30. Tapi kesasar ke Cikampek. Ya kan? Saya kesasar. Bu, kalau kamu kesasar, wajib nyanyi lagu Cikampek. Ada nggak lagu Cikampek? Ya. Lagunya gimana tuh? Gak bisa nyanyinya gimana. Terus saya kesasar ke Cikampek. Pas udah gitu terus langsung saya kan anak-anak saya kan pada nggak sayang. Lagunya yang ada gondang dia Cikampek. Terus mantu saya kan pada nggak sayang. Terus akhirnya saya ke tempat anak saya turun di Keranji. Pas sudah di Keranji terus langsung saya ya gitu yang diajarin Pak Haji yang kayak gitu Apa? Iya, ibu madep sana. Ibu jangan madep saya. Nanti kalau madep saya usap-usap. Ini maju. Nah, terus pas Sukma, gitu di kamar mandi saya remes, gimana ngusapnya? pas di kamar mandi saya remes-remes terus langsung Ngusapnya gimana? terus saya remes-remes gitu di kamar mandi terus langsung saya ke tempat anak saya jalan kaki terus langsung salaman sama mantu saya sama anak saya terus langsung pada baik semuanya sama saya Ada perubahan. berubah semua saya Tepuk tangan. kepala saya suruh tinggal di situ dikasih kamar saya suruh tinggal di situ karena saya kan nggak punya tempat tinggal karena mau habis tanggal November ya Pri November November bulan 11 saya udah nggak boleh tinggal di situ dikontrakan saya lagi kebingungan juga Pak Haji terus udah gitu terus udah tinggal sini aja dikasih kamar di sini nggak usah kemana-mana di sini aja jadi baik semuanya Pak Haji. Wow. Alhamdulillah saya sekarang udah dikasih kamar, suruh tinggal di situ, nggak boleh Deketin mic-nya. nggak boleh kemana-mana, saya suruh tinggal di Jadi situ. ibu habis keremes tuh salaman kan? Ya kan Salaman. dari stasiun Keranji sampai ke Jalan Gentul kan rada jauh. Enggak, ibu di Tapi dalam tangannya saya gini genggam. terus. Ah, digenggam Bu. Enggak untuk apa? Apa aja yang ngajarin? emang bener ini nyata gitu ya kayak gitu aja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih. Ya Ibu silakan berikutnya. Awas hati-hati. Siap, monggo nama siapa dari mana Ibu? Sini ke depan Bu biar kelihatan. Sini. Gitu. Assalamualaikum Mansud, Man. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu RDAY dari suami saya 3 minggu yang lalu. Cuman saya pikir apa sih gitu ya ini ilmunya kayak nggak masuk akal gitu Pak Haji. Nggak masuk akal, Ya, jadi- tapi hasilnya masuk Akal. rekening. Jadi kayak dibikin orang gila gitu rasanya. Kayak dibikin orang gila. Ya iya karena kan harus kayak gitu gitu. Kayak gitu aja kayak gimana? Ya harus semua dibalik terus kan harus pegang ini itu gitu yang cewek-cewek gitu jadi kayaknya kayak tabu gitu dong Pak Haji jadi kayak malu gitu terus Bu, Pak, maaf nih, kalau surut celana di dalam dibalik, tabu apa enggak? Enggak, karena kan kita lagi punya hajat. Nyolek tete istri kita, tabu apa enggak? Kan sama istri kita. Ibu megang alat kelaminnya suami. Nanti kan yang diremes langsung ngeong.
Jadi kan harus setiap saat ya Pak Haji Ya. ya. Jadi nah itu, jadi agak kagok gitu lah. Kagok. Mm-mm. Tapi Kan Ibu nggak- praktekin juga? Praktekin gitu kan. Itu suami saya. Yang mana? Yang itu. Oh ini, tepuk tangan dong. Wow. Karena saya kan kena tipu ya Pak Haji. Mobil saya habis 2, rumah saya nggak ada, dan anugerah saya 700 juta hilang tuh sama orang ya, ditipu gitu. Nah, Ibu praktekin ilmu RDI apa yang hajatnya terkabul? Coba dipandu Kang Nur. Bangun jam 00, terus saya ngaji ya 12 juz, baru 10 juz, tapi sampai subuh udah Ya. keburu ini. Dipandu, Kang Nur. Terus tiap pulang kerja saya pegang itu ya apa? Pegang apa Bu? Udah itu dibalik, terus kalau pulang gitu kan sini dulu sebentar ya udah dipegang gitu, udah gitu ya udah pas 3 hari sebelum ke sini ya tiba-tiba nggak tahu ada yang transfer gitu kan ya, itu dilihat dari mutasi nggak ada namanya, nggak ada apa, memang baru 2 juta ya pertama. Terus udah yang seminggunya lagi tiba-tiba yang udah 17 tahun temen yang nggak pernah ngehubungin, dia ngubungin ngajakin tender di Pertamina gitu. Cuman kaget aja gitu, kok bisa gitu, yang dia dapat nomornya dari mana, terus apa dia tahu kondisinya kayak gimana gitu Pak Haji. Gara-gara pegang Nggak itu. masuk akal aja gitu. Gara-gara pegang itu. Iya. Itunya apa? Sama juga Gara-gara megang apa? Iya. pegang kon iya, jadi Mbak, gimana cara megangnya? Bos, praktekin dulu. Ini kan suaminya. Biar nggak salah. Kalau dia pegang saya, mau. Bos, praktekin dulu. Bukan. Biar ditiru sama bapak-bapak sama ibu-ibu di rumah. Ada. Ayo, harus nih Pak Haji. harus dong. Man, man. Ya Pak, Bu, Pak, maaf ya. Tamu saya yang praktekin di sini ciuman pada waktu ya sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah Pak, dia tadi telepon, Ji, gue dipaksa sama Allah. Alhamdulillah gue sekarang punya mobil. Coba Bapak dan Ibu praktekin, bebas. Ini sebenarnya ilmunya nggak jorok Bu, ini ilmunya namanya keharmonisan, namanya cinta kasih, terima kasih, sama kasih sayang. Terima istrinya apa adanya, karena pernikahannya udah kadaluarsa. Terima, nanti Tuhan akan kasih. Terima kasih, kasih sayang, kasihi istri kita yang udah kelilit utang suami istri, Tuhan akan kasih. Cinta kasih, cintai istri kita yang udah pernikahan sekian tahun bergelombangan dengan masalah, ya hutang lah, ya mobil hilang lah, ya kegade lah, nanti Tuhan kasih. Jadi namanya ilmunya cinta kasih, terima kasih, sama kasih sayang. Kalau orang kadang suka menghujat, itu apaan sih ilmunya megang-megang nenek? Bos, jangan komen bos, lihat hasil, ya kan? Nah, lihat hasil dulu. Ini kan juga ilmu kearifan lokal yang selama ini mungkin udah jarang megang nenek bisa. Wow, berapa bulan? Nah, ini kan langsung praktekin tiap hari. Oke? Bisa gak Bapak dan Ibu dipraktekin di rumah kayak tadi? Mau latihan di sini dulu apa langsung di rumah? Hah? Mau? Oke, Ibu yang gak punya pasangan gimana jadi volunteer? Oke, sip. Iya, ada lagi Bapak. Silakan sebelahnya. Apa yang sudah dipraktekkan dan apa yang berhasil? Sutman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka Wardana dari Parung. Kebetulan saya lihat-lihat YouTube saja, tadinya tuh biasa-biasa saja. Tiba-tiba ada satu YouTube Pak Haji. Saya iseng-iseng saya buka gitu. Memang ceritanya itu Awalnya iseng-iseng. Iya, iseng-iseng buka YouTube yang lain Bu, gitu. emang yang paling enak tuh iseng-iseng. Iya, iseng-iseng. Tiba-tiba Ya kan? ada beberapa YouTube di situ, Pak Haji. Terus saya lihat gitu, ternyata itu videonya kok begini amat gitu ya. Agak Videonya begini. iya, seperti apa ya? Ya, amat aja nggak iya, begini. Iya, benar. Akhirnya Video begini amat. iya. Amat aja nggak begini. Iya, amat aja. Saya lihat, saya perhatiin gitu, ternyata ada hal-hal yang positif juga akhirnya itu. Yang mana yang positif? Bangun tengah malam gitu jam 00 lalu mandi terus baca Al-Quran, sholat tahajud. Nah, itu kayaknya ya sedikit masuk akal lah gitu ya, masuk akal dalam kita gitu. Kalau hal-hal yang seperti itu saya juga agak tabu juga gitu. Yang mana yang tabu? tadi menyebut alat kelamin yang gitu, seperti itu gitu jadi kan. Bapak dan Ibu nggak boleh nyebut kontol. Iya. Nggak boleh Bu. Iya. Itu tabu. Tabu gitu.
Akhirnya saya praktekkan itu yang bangun tengah malam jam 00 lalu mandi. Saya praktekkan baru tiga kali dari Yang hari dipraktekin Jumat. yang mana? Yang bangun pagi, bangun jam 00 mandi lalu sholat tahajud dan baca Quran. Tapi baca Qurannya itu Yang nyebut kontol nggak dipraktekin? belum. Bukan yang enggak, belum. Oh, belum. Belum, ya insya Allah nanti Pak Haji. Sama yang itu apa? Yang celana dalam dengan baju dalam itu saya balik gitu, saya praktekkan juga gitu. Baik. Karena saya teringat dulu pernah ada satu kejadian ini di kampung saya kan suka ada kompetisi bola. Kompetisi bola. Iya tuh, biasa anak-anak muda. Itu saya ingat lawan tanding saya itu bisik-bisik katanya, lu kolornya dibalik aja gitu. Dan ternyata dia menang lawan saya gitu. Wow, tepuk tangan dong. Itu. Wow. Ya, ternyata dia menang. Ya, ternyata Benar. benar, aslinya benar gitu. Ingat itu seperti itu. Tapi Akhirnya WRDI nggak salah dong. iya dari Keadaan dibalik. Iya, benar. Pernah ingat itu saya seperti itu. Saya mau praktekkan bangun malam lalu mandi itu dari hari Jumat kemarin. Malam Sabtu, Sabtu malam Minggu dan hari Minggu malam Senin ini. Baru 3 kali saya praktekkan dan ternyata di hari Minggu itu kan saya ada kegiatan keluarga arisan seperti itu. Dan saya nggak nyangka-nyangka gitu. Bukannya saya pede, cuma percaya aja gitu. Wah, jangan-jangan saya yang keluar nih gitu kan. Ya alhamdulillah walaupun sedikit gitu kan ya buat bisa menyambung lah gitu. Ya akhirnya Menyambung alat kelamin. menyambung hidup gitu. Menyambung Iya. hidup. Iya. Seperti itu ya akhirnya ya pas dibuka ya betul nama saya keluar Pak Haji Keluar. gitu benar. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Seperti itu. Itu yang keluar nama atau Nama. sperma? Nama saya Pak Haji. Nama. saya Bukan gitu. sperma. Bukan, belum itu. Ya. Oh, itu Nama belum. saya alhamdulillah gitu ya. Jadi ini bukan hal yang apa ngada-ngada, ini saya alami sendiri kejadian ini. Hanya baru 3 kali saya melaksanakan itu, ternyata alhamdulillah gitu. Allah mengabulkan gitu, memberikan anugerah pada saya gitu. Wow, tepuk tangan dong. Gitu. Luar biasa. Untuk yang lain-lainnya belum ada gitu, insya Allah nanti dengan pencerahan Pak Haji mungkin nanti ada. Praktekin ya. Iya, insya Allah Pak Haji. Baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Soko berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau punya Apa yang udah dipraktekkan dan apa yang terkabul? Dari mana sebutkan nama dan asalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Motopani dari Sukaraja Cikeas. Keanehan yang saya alami, saya ambil dari YouTube RDA. Man, shoot man. Jadi kemarin celana dalam saya balik. Besoknya saya ini apa namanya? Saya rendam semalaman. Pas malamnya lagi, ini ponakan saya ada itu. Jadi dengkulnya ini sakit dua-duanya. Dia nggak bisa jalan, dia apa namanya? Nggak bisa jalan lah pokoknya, nggak lama. Ngaceng maksudnya. Dengkulnya sini Pak. Hah? Dengkulnya dua-duanya lemes, Oh, nggak bisa dengkul, jalan kayak kirain laptop ngaceng. gitu. Nggak lama saya ambil aja apa namanya pakai baskom kecil. Inget kata Pak Haji, ya udah. Alhamdulillah sembuh, alhamdulillah sembuh, alhamdulillah sembuh. Nggak lama setelah itu saya diemin, saya suruh jalan, langsung jalan. Alhamdulillah. Ya. Baskomnya rendaman celana Coba dalam. ulangi lagi, ditanyain Ya. Bang. Biar nanti Bapak dan Ibu dicontek ya. Maksudnya gini, apa sih maksudnya Pak Haji manggil tamu suruh testimoni biar Bapak dan Ibu bisa nyontek karena kan ini semua bisa ya. Nggak usah harus datang dulu. Kalau datang kan udah transport jauh, macet ya kan. Apalagi Bapak dan Ibu udah capek, jauh. Nah, praktekin dulu. Yuk, dipandu Kang Nur. Ya Bapak. Tadi kan Bapak celana dalamnya direndam. Iya, Terus semalam. ponakan Bapak nggak bisa berdiri. Iya, ponakan Nah itu berdiri. diapain tuh rendaman celana dalamnya? Digosokin atau diapain? Saya ambil langsung saya ciprat-ciprat, saya lap-lap gitu. Dilap-lapin ke dengkulnya. Lapin ya. Alhamdulillah sembuh, alhamdulillah sembuh. Sampai ngomong alhamdulillah sampai sembuh. Berapa lama tuh? Nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 Alhamdulillah, menit. langsung jalan. Iya. Iya. Langsung bisa jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Artinya apa? Kita juga semua bisa mempraktekkan gitu kan gampang ya. Iya. Celana dalam kita punya, baskom juga ada, air ada, Iya. nggak usah beli. Iya. Terus apa lagi Pak? Saya pakai ini apa namanya CD. Memang ya selama 2 minggu ini saya nonton YouTube dan downloadannya banyak banget nih di HP. Jadi teman saya nih super pelit Pak. Super pelit. Punya temen pelit, Pelit, super ya. pelit. Tapi dia punya alat kelamin. Punya. Nggak lama gitu saya main ke rumahnya, dia minta tolong, ya udah ada uangnya nih kembaliannya. Saya bilang boleh dong buat beli rokok, biasanya nggak pernah ngasih, tiba-tiba ngasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gara-gara celana dalam dibalik. Dalam terbalik, singlet juga terbalik. Singkat dibalik. Iya. Iya, rezeki Kalau ada baju- aja ya. Kalau baju dibalik katanya kayak orang gila lu. Saya bilang saya ini yang gila nggak apa-apa. Karena Bapak kayak orang gila jadi Bapak dikasih duit tuh ya. Dikit.
Iya. Baru sedikit aja nih Pak. Baru itu aja Iya. yang dipraktekkan. Iya. Celana dalam dibalik, Singlet balik. singlet dibalik. Itu aja sih. Itu aja. Iya. Dan dapat rezeki ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.